Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak Anda untuk ngobrol kembali bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kelihatannya upaya dari Gerindra untuk terus menjalin komunikasi dengan PDIP, khususnya Ibu Megawati itu masih berlanjut dan perkembangan terbaru justru Gerindra menyatakan bahwa nggak benar kalau Pak Jokowi menghalang-halangi Prabowo untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Ya, justru kepala Pak Jokowi itu mendorong. Ya memang justru Pak Jokowi sebenarnya pengen kalau bisa setelah Pak Prabowo ketemu Pak Pak Jokowi yang ketemu kan gitu ya Bung Rocky ya. Itu maksud dari awal Jokowi ingin sekali bertemu dengan Megawati itu dari awal sejak pencapresan dan kita tahu Jokowi udah hubungi atau minta tolong tiga empat orang tokoh atau bahkan Ya, bertambah mungkin tapi Ibu Mega kan tetap dalam pendirian bahwa Anda pengkhianat kira-kira begitu kalau saya baca jalan pikiran Ibu Mega dan itu sah bagi Megawati untuk menolak Jokowi. Nah, karena itu dicicil sebetulnya oleh tokoh-tokoh PDIP untuk mengatakan bahwa Jokowi itu nggak mungkin lagi masuk atau parkir mobilnya di halaman Ibu Mega tuh karena udah tertutup pintu. Tetapi dengan Pak Prabowo tentu lain. Nah, dalam keadaan semacam itu Jokowi mau kasih kesan bahwa dia yang minta tuh nggak ada itu kalau dia mau dia sendiri aja kan dia kader PDIP kan Jokowi. Tetapi sebagai kader yang bukan sekedar balelo tapi mengkhianati partai dan itu intinya tuh jadi nggak masuk akal secara teoritis atau secara praktis bahkan Jokowi itu mau diterima oleh Ibu Mega. Nebeng lewat Prabowo ya bisa juga, tapi Pak Prabowo yang kemudian jadi tidak enak kan karena persyaratan Ibu Mega adalah bertemu oke, tapi bertemu politik ya, bukan bukan bertemu untuk membujuk Mega supaya jangan jangan menghakimi Jokowi sekarang atau di masa yang akan datang. Tapi bagi PDIP, terutama kader-kader muda, Jokowi udah final karena dianggap bahwa ini partai punya punya harkat. Partai ini jauh didirikan 70 tahun lalu tiba-tiba datang seseorang yang nebeng di situ lalu mau mengambil alih partai dan mau mengatur semua hal lalu menjebloskan PDIP ke dalam pihak yang tidak yang kayak didorong supaya masuk jurang kan. Jadi tetap kalau kita lihat bagaimana sebetulnya psikologi Megawati dengan Jokowi ya negatif karena negatif Jokowi berupaya lewat Prabowo sebaliknya Prabowo merasa kalau itu dia lakukan sangat mungkin Ibu Mega akan tolak juga atau bukan sangat mungkin pasti akan ditolak Ibu Mega tuh jadi mengirim sinyal ini menunjukkan bahwa keinginan Jokowi untuk tetap mengacak-acak politik PDIP dengan seolah-olah menundukkan Prabowo yang merupakan proksi dia, tapi Prabowo juga seorang leader yang tahu batasnya, bahwa tidak etis misalnya dia jadi calonnya Jokowi untuk ketemu Ibu Mega tuh karena Ibu Mega lebih dekat sebetulnya secara historis dan secara psikologi dengan Prabowo ketimbang dengan Jokowi dan itu yang saya kira dibuktikan oleh Ibu Mega bahwa saya mendidik Pak Jokowi juga mendidik Gibran itu supaya mengerti politik dan pada akhirnya mereka meninggalkan Jokowi kan ya. kekundang malinan ini mana benar nggak istilah itu kekundang malinan malin kundangan. Ya, ya, ya. Nah, oke. Nah, makanya karena itu muncul misalnya pernyataan terbaru ya dari tokoh senior di PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa Ibu Mega Pak Jokowi itu kan balelo dan layak dikucilkan. Itu bahasa ini kan udah sangat ini apa kosakata dikucilkan itu. Ya itu dikucilkan atau bahkan sebetulnya disingkirkan karena tidak mungkin Jokowi itu minta maaf lalu berubah tatanan politik kan dia udah rusak sebetulnya kan jadi nggak mungkin lagi Jokowi datang minta maaf Ibu nanti saya tarik lagi Gibran jadi wakil presiden Ya. lalu saya pakai lagi Ganjar itu artinya pemilu ulang namanya tuh dan Hmm. Joko dan Ibu Mega tahu batas dari kebohongan Jokowi dia dia ngerti itu bahwa ini udah nggak bisa dipercaya tuh dan kelihatannya itu yang udah final tuh. Jadi apapun yang mau ditaruh di situ sebagai jadi tidak mungkin ada semacam rekonsiliasi karena rekonsiliasi itu bisa terjadi kalau tidak ada keretakan yang sifatnya ideologis. Kalau ini udah ideologis kan. Ya. Bagaimana seorang presiden dibesarkan oleh PDIP, menghina PDIP, menjebloskan PDIP ke dalam kepapaan lalu berupaya untuk tampil lagi kan. Karena itu betul-betul kurang ajar sebetulnya tuh dan kita sebut kata kurang ajar itu dalam pengertian yang terang-terangan tuh. Jadi kita membaca sinyal ketakutan atau kegelisahan dari Pak Jokowi kalau dia
tidak bisa terhubung kembali dengan PDIP, dan itu tidak mungkin karena Ibu Mega udah final, dan dia mulai merasa bahwa kekuasaan dia bahkan untuk mengatur pertemuan Prabowo dengan Megawati tidak lagi dipertimbangkan secara masuk akal oleh Pak Prabowo. Saya sebut secara masuk akal karena memang tidak masuk akal. Jokowi berupaya untuk membujuk Prabowo temuin dia dengan Megawati, kan itu Mhm. konyol sebetulnya kan. Nah, Prabowo juga menganggap bahwa ya udah itu urusan kalian berdua kan. Urusan Prabowo dengan Megawati adalah meneruskan politik supaya PDIP tetap punya sahabat, Gerindra tetap punya sahabat, kira-kira Ya, sahabat ya. tanda petik di parlemen, supaya PDIP nggak terlalu kritis atau tidak terlalu cerewet terhadap polisi Prabowo nanti. Jadi Ya. sebetulnya kalau kita lihat ujungnya, ya Prabowo udah di atas angin untuk tidak mau diatur oleh Jokowi. Demikian juga Megawati itu. Megawati merasa bahwa bujuk rayu Jokowi itu justru makin melemahkan psikologi Jokowi. Jadi Jokowi sebetulnya yang tersisi dari persaingan antara dia dan Megawati. Nah, poin ini yang akan menentukan langkah berikut Jokowi. Apalagi langkah Jokowi, ya maksa Golkar misalnya, dan dengan mengancam kalau Golkar nggak bisa mengatur pertemuan dengan dia, maka Golkar akan ya ada aja ilmu Jokowi untuk ngancam-ngancam kan. Tetapi apapun ancaman Jokowi, karena kerusakan yang dibuat Jokowi terhadap PDIP dan terhadap demokrasi udah betul-betul in optimo forma, udah betul-betul sangat parah, maka rakyat juga menganggap bahwa ya memang nggak usah ditemuin si Jokowi ini kan. Jadi Pak Jokowi, maaf sekali, rakyat mengatakan Anda udah selesai, Anda selesai dengan Megawati dan sebentar lagi Anda diselesaikan oleh Prabowo kan. Itu analisis kita. Ini bukan kita sumpahi, tapi begitulah logika politik. Jadi saya kira sebenarnya ada kesadaran juga dari Prabowo dan Gerindra lah situasinya itu. Kalau toh mereka tetap mengucapkan itu, memberikan sinyal kepada PDIP dan khususnya Ibu Megawati bahwa mereka tetap bersahabat. Tetapi mereka juga memahami ada handicap di situ. Karena kenapa kemudian menyebut bahwa itu yang didorong oleh. Nah, saya kira makin salah ketika dia itu didorong oleh Pak Jokowi. Nah, karena tahu didorong makin nggak mau Ibu Mega. Itu kan Jokowi juga tetap mau ambil keuntungan dari relasi ini kan. Lain kalau Jokowi mungkin diam-diam aja. Ini dia berkomentar, oh saya yang suruh Prabowo. Itu suruh apa? Bagi Prabowo saya bukan pesuruh, demikian juga bagi Ibu Mega. Kalau Ibu Mega mengatakan bahwa ya Prabowo saya terima, tapi bukan karena pesan politik Jokowi. Tetap Jokowi itu sesuatu yang udah selesai di PDIP itu. Sementara Prabowo dihitung oleh PDIP secara pragmatis sebagai presiden baru. Jadi masuk akal kalau Megawati ketemu dengan Prabowo sebagai presiden baru, bukan sebagai orangnya Jokowi. Itu yang mesti clear Ya. dulu tuh bagi PDIP. Ya, jadi kalau toh Uca tadi yang menyatakan bahwa justru Pak Jokowi yang mendorong Pak Prabowo bertemu oleh Saiful Mujani itu bisa juga itu diartikan bahwa itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi begitu ya. Iya, itu kira-kira kayak orang yang udah nggak punya peran tapi masih berupaya signifikan. Kan konyol juga kalau eh, Ibu Mega terima pesan itu. Oh, jadi Pak Prabowo itu disuruh oleh Hmm. Jokowi. Kira-kira Mhm. Ibu tanya begitu. Ya, Terus ya, ya. Prabowo, terus Prabowo bilang apa? Iya, kan nggak mungkin Prabowo bilang iya. Karena Ya. Prabowo tahu artinya sense of leadership-nya hilang kan, nggak ada kan. Jadi Hmm. bukan Prabowo yang jadi semacam jembatan, tapi Jokowi sendiri yang memutuskan jembatan itu, dan bagi Megawati ya udah Anda udah selesai. Itu dasarnya di situ. Jadi kita balik Ya. lagi pada kegelisahan Jokowi karena dua sahabat ini Prabowo dan Megawati sama-sama punya etika, sementara dia itu tidak punya etika sebetulnya kan. Poin kita dari awal adalah Jokowi ngeprank Ganjar. Hmm. Jokowi bahkan ngeprank Mahfud MD, dan Pak Mahfud dua kali diprank oleh Jokowi kan. Hmm. Dijanjikan jadi wakil presiden 2019 gagal, Hmm. dijanjikan dampingi Ganjar juga gagal. Jadi itu juga yang pelajaran juga bagi Pak Mahfud supaya nggak terlalu percayalah pada orang yang pernah diabdikan itu. Tapi udah semuanya terjadi, tentu Pak Mahfud juga mengerti bahwa Ibu Mega tidak mungkin menemui Prabowo, Hmm. menemui Jokowi itu, karena Mega tahu bahwa Jokowi itu ngakalin Pak Mahfud kan. Juga ada perasaan Ibu Mega untuk melindungi Pak Mahfud kan. Pak Mahfud dipermalukan dua kali oleh Jokowi kan. Hmm. Yang dulu udah bikin jas, yang sekarang justru dijanjikan bahwa kalau Anda dekat dengan Ganjar maka seluruh infrastruktur dan kapasitas finansial Jokowi melalui oligarki akan dilimpahkan pada pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Dan Ya. ternyata memang itu tidak terjadi itu kan. Jadi partai yang kehilangan kapasitas,
sangat minim sebetulnya, bahkan uang yang dikumpulkan mungkin dari internal itu nggak cukup. Karena siapa ya, karena gara-gara Jokowi, karena Ya, ya. Jokowi tiba-tiba memindahkan berangkasnya ke Pak Prabowo. Ya, ya. Jadi kalau lihat situasinya semacam itu ya, Bung Rocky, gagasan untuk membuat presidensial club gitu, membayangkan para mantan presiden itu kumpul-kumpul dan itu membayangkan ada Ibu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi itu absurd sekali ya bayangannya. Iya itu kan cuman ya omon-omon doang tuh yang memang Nah, mungkin itu nggak pas terjadi ya. tuh. Jadi Hmm. bahkan Pak, sesuatu yang ya, tanya aja pada Pak SBY apa mau Pak SBY ketemu dengan Jokowi di dalam klub itu, kan Hmm. artinya Jokowi mau nebeng di situ sebetulnya kan. Jadi mungkin juga itu ide terakhir dari Jokowi dipesankan pada Prabowo nanti bikin presidensial club ya, supaya saya Hmm. setiap 2 minggu ada di situ tuh. Hmm. Dengan siapa dia mau ketemu, tentu nggak mau, bukan untuk ketemu dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Jokowi, supaya bisa bertemu dengan Ibu Mega, kan itu Hmm. pencitraan juga yang akal-akalan Jokowi sebagai presiden yang udah lumpuh sebetulnya kan. Jadi kita baca terus bagaimana Jokowi itu nggak ngerti etika politik itu. Dia nggak ngerti bahwa dia itu diusir dari PDIP. Kita mesti katakan itu karena minimal itu yang kita dengar dari kader-kader PDIP. Hmm. Kita dengar secara terang-terangan atau kita dengar dalam bentuk bisik-bisik di Ya, DPP ya. sendiri. Ya, ya, dikucilkan kalau bahasa yang terbaru itu. Kalau dikucilkan itu ada sanksi kan? Dikucilkan. Iya, iya, iya. Oke, jadi kita bisa Ya memang membayangkan, publik ya. Indonesia menunggu jangan Hmm. segera dikucilkan. Ya, Ya, oke. ya publik menunggu jangan segera dikucilkan. Pasti harus Hmm. ada sanksi itu sebagai pelajaran. Ya, Oke, ya. Jadi gini lah, kita kita membayangkan dia untuk membayangkan Pak SBY duduk bersama dengan Ibu Megawati berdiskusi sebagai sesama pensiunan presiden saja kita udah agak sulit, apalagi membayangkan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi duduk. iya. Ya, Ini proposal yang di dalam dirinya itu absurd sebetulnya kan. ya, hmm, Presidential Club yang kita sadari bahwa itu ya akal terakhir dari Jokowi itu. ya, Undang ya. gue dong kira-kira begitu kan. Hmm. Ngapain? Biar gue bisa ketemu si mantan. Yang mana tuh ya dua presiden itu misalnya. Dan dua-dua itu mengatakan ya lebih baik nggak perlu ada klub itu kalau yang hadir di situ adalah toksik. Nah kira-kira mereka anggap Jokowi itu toksik sebetulnya di dalam Ya, ya, ya. Saya membayangkan juga misalnya nggak usah dengan Ibu Megawati ya, dengan Pak SBY saja gitu ya. Ketika nanti mereka duduk berdua bicara, eh, saya sulit bisa membayangkan dari pertemuan yang asik itu antara Pak SBY dengan Pak Jokowi karena jelas jelas beda sekali ininya kan level pemikirannya dan level juga pengalamannya dalam banyak hal gitu. Iya, jadi mau dibikin klub, padahal Jokowi baru lengser 1 hari udah memulai klub Ya, bulan Oktober kan. Terus kalau Pak misalnya Pak Prabowo butuh semacam konsep, ya. di situ ada SBY itu. Lalu SBY mengatakan bahwa ya walaupun SBY yang mendukung Prabowo, tapi dia kan nggak pernah mendukung Jokowi kan, apalagi Hmm, anaknya Gibran. hmm. Jadi konsep SBY pasti bertentangan dengan konsep Jokowi. Karena SBY dari awal tetap walaupun dia masih terasa siksa, tapi dia ingin ada perubahan. Dari apa? Dari bentuk semua kebijakan dari Pak Jokowi. Karena SBY adalah pengkritik utama Jokowi sebetulnya Ya. sebelum Ibu Hmm. Mega mulai memberi kritik. Jadi nggak mungkin itu dipertemukan di dalam forum. Itu akan terlihat jomplangnya tadi. Itu wawasan terutama itu antara Jokowi dan SBY. Lalu ini soal wawasan global apalagi kan. Kan Prabowo tentu ingin SBY memberi visi tentang keadaan global tuh. Nah, pada Pak Jokowi tentu buta huruf Pak Jokowi untuk bercakap-cakap di dalam ide yang sama dengan SBY kan. Sebaliknya Megawati mungkin diminta visi tentang pengalaman bernegara tuh karena ya Hmm. PDIP adalah partai yang matang. Kenapa diperlukan itu? Karena ada situasi global yang memungkinkan kita diombang-ambingkan oleh paradigma-paradigma ekonomi politik baru kan. Nah Megawati mungkin akan kasih semacam patokan berdasarkan pengalaman PDIP dan ideologi yang ada pada PDIP yaitu pro rakyat, pro koperasi, pro kemandirian, dan itu juga nggak bisa nyambung dengan Jokowi karena Ya. mereka akan bilang mau ngomong apa dengan Jokowi, dia menghina saya kok sebagai ketua Hmm. partai, Hmm. dia merusak partai dia sendiri kan. Jadi psikologi itu yang kita tangkap dari awal, nggak mungkin ada presidential club. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Dan tetap 0% ya, Bung Rocky. 0%. Ya. Yo.